Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Woyo, perkenalkan nama saya Nina Gede Fadiana dari Sarjana Terapan 32 semester 4. Di sini saya akan mengulangi kembali materi sebelumnya, yaitu penyakit menular. Di sini saya mengangkat kasus HIV/AIDS. Baik, sebelum kepada penjelasan kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian penyakit menular. Menurut sepemahaman saya, penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi seperti virus, bakteri, maupun parasit. Penyakit ini bukan disebabkan karena faktor fisik seperti luka bakar atau kimia seperti keracunan. Disebut dengan penyakit menular ditularkan di penderita melalui infeksi, virus, bakteri maupun parasit yang ditularkan oleh penderita melalui udara, jarum suntik, transfusi darah, serta tempat makanan atau minuman bekas penderita yang masih kurang bersih saat dicuci. Ada pula ditularkan karena hubungan seksual dan lain-lainnya. Namun, bukan berarti penyakit ini tidak bisa dihindari. Dengan pola hidup yang sehat dan kekebalan tubuh yang kuat akan bisa terhindar dari penyakit ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari HIV/AIDS. AIDS adalah kumpulan atau gejala sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan karena virus HIV. Virus HIV yang menyebabkan rusaknya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Apabila virus HIV ini masuk ke dalam peredaran darah seseorang, maka HIV tersebut menyerap sel-sel darah putih. Selanjutnya, ada beberapa stadium dari HIV/AIDS. Yang pertama yaitu stadium awal, ditandai dengan demam, kelelahan, nyeri sendi, pembesaran kelenjar getah bening. Gejala-gejala ini menyerupai penyakit influenza atau monokleosis. Yang kedua yaitu stadium tanpa gejala. Biasanya seseorang penderita ini nampak sehat, namun dapat merupakan sumber penularan infeksi HIV. Yang ketiga yaitu stadium ARC, yaitu ditandai dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius secara berkala atau terus-menerus, menurunnya berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 bulan, pembesaran kelenjar getah bening, diare secara berkala atau terus-menerus dalam waktu yang lama tanpa sebab yang jelas, kelemahan tubuh yang menurun akibat aktivitas fisik, berkeringat pada waktu malam hari. Kemudian yang keempat ada stadium AIDS, yaitu gejala klinis yang terdapat pada kulit, yaitu seperti kanker kulit yang disebut sarkoma kaposis, kanker kelenjar getah bening, infeksi penyakit penyerta, misalnya ada pneumonia yang disebabkan oleh pneumonitis carinii, kemudian ada TBC, peradangan otak atau selaput otak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan epidemiologi penyakit HIV/AIDS. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan sampai 3 Maret 1998, infeksi HIV/AIDS telah menyebar di 22 provinsi, yaitu Daerah Istimewa Aceh dengan 1 penderita, Sumatera Utara dengan 25 penderita, Sumatera Barat dengan 1 penderita, Riau 70 penderita, Sumatera Selatan 26 penderita, DKI Jakarta 181 penderita, Jawa Barat dengan 19 penderita, Jawa Tengah dengan 14 penderita, DKI Yogyakarta dengan 5 penderita, Jawa Timur dengan 43 penderita, Kalimantan Barat dengan 4 penderita, Kalimantan Tengah dengan 4 penderita, Kalimantan Selatan dengan 3 penderita, Kalimantan Timur dengan 8 penderita, Sulawesi Utara 3 penderita, Sulawesi Selatan 4 penderita, Bali dengan 43 penderita, NTB dengan 2 penderita, NTT dengan 1 penderita, Maluku dengan 16 penderita, Irian Jaya 137 penderita, dan terakhir yaitu Timor dengan 1 penderita. Dan selanjutnya, distribusi umur penderita AIDS di US
Eropa dan Afrika tidak berbeda jauh, kelompok terbesar berada pada umur 30 sampai 39 tahun dan menurun pada kelompok umur yang lebih besar dan lebih kecil. Hal ini membuktikan bahwa transmisi seksual baik homo maupun heteroseksual merupakan pola transmisi utama. Mengingat masa inkubasi AIDS yang berkisar dari 5 tahun ke atas, maka infeksi terbesar terjadi pada kelompok umur muda atau seksual yang aktif, yaitu umur 20-30 tahun. Selanjutnya ada triad epidemiologi HIV/AIDS. Yang pertama dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada agent yang penularannya pengidap HIV tergantung pada sejumlah virus yang ada dalam darahnya. Semakin tinggi atau semakin banyak virus di dalam darahnya, semakin tinggi daya penularannya sehingga penyakitnya juga semakin parah. Virus ini akan mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua ada host. Masa inkubasi AIDS berkisar dari 5 tahun ke atas, maka infeksi terbesar terjadi pada kelompok umur muda seksual yang aktif, yaitu 20-30 tahun. Yang ketiga ada environment, yaitu faktor sosial, ekonomi, budaya, dan agama secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual masyarakat. Bila semua faktor ini menimbulkan permissiveness di kalangan kelompok seksual aktif, maka mereka sudah ke dalam keadaan promiskuitas. Baik, selanjutnya ada mekanisme penularan HIV/AIDS. HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensial mengandung HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Penularan HIV terdapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu kontak seksual, kontak dengan darah atau sekret yang infeksius, ibu ke anak selama masa kehamilan, persalinan, dan pemberian ASI, air susu ibu. Selanjutnya ada upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Yang pertama ada membiasakan diri dengan perilaku seks yang sehat, misalnya tidak berhubungan seks di luar nikah. Yang kedua yaitu menggunakan jarum suntik dan alat medis yang steril. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk penggunaan narkoba. Yang keempat, ada tidak terima transfusi darah dari orang yang mengidap HIV/AIDS. Yang kelima, menganjurkan wanita mengidap HIV/AIDS untuk tidak hamil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel umum penularan HIV/AIDS. Dibagi menjadi beberapa, dibagi menjadi 3, yaitu variabel orang, variabel tempat, dan variabel waktu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu variabel orang. Variabel orang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada umur. Seseorang yang terkena penyakit penular HIV/AIDS yaitu semua usia, bayi, anak remaja, dewasa, sekaligus lansia juga bisa terkena penyakit ini tergantung dengan indikasi memperoleh virus tersebut. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Baik perempuan, laki-laki bisa terkena virus HIV/AIDS. Yang ketiga yaitu ras atau suku bangsa. Penyakit menular HIV/AIDS sudah masuk kategori internasional, di mana semua orang bisa terkena penyakit ini apabila salah dalam pola kehidupannya. Yang keempat ada agama. Semua agama non-Islam, Islam bisa terkena penyakit HIV/AIDS. Kemudian ada kelas sosial. Tidak memandang kelas sosial, baik miskin maupun kaya, sederhana, bisa terkena penyakit menular HIV/AIDS. Yang selanjutnya yaitu pendidikan. Memiliki pendidikan yang rendah maupun tinggi sekalipun, apabila dalam diri sendiri tidak mampu memanage diri sendiri, akan terkena penyakit HIV/AIDS. Baik pekerjaan, di sini HIV/AIDS bisa berprospek tinggi pada pekerja klub malam. Seperti itu contohnya. Selanjutnya dilihat dari pendapatan. Pendapatan yang rendah sehingga dengan cara menambah penghasilan individu yang tidak memiliki kekuatan iman
akan bekerja di klub malam dan mendapat keuntungan lebih. Sekaligus, keluarga yang tidak harmonis cenderung mencari kesenangan di klub malam tersebut. Kesimpulannya, pendapat rendah maupun bagus bisa saja terkena penyakit ini, yaitu HIV/AIDS. Selanjutnya yaitu status perkawinan. Status perkawinan yang tidak harmonis, kondisi psikologis yang tidak baik, gaya hidup yang tidak baik, dan kondisi kesehatan yang rendah akan bisa terkena penyakit HIV/AIDS. Kemudian kelahiran ditinjau dari kelahiran keberapa. Bayi yang orang tuanya terinfeksi virus HIV/AIDS dan tidak memandang anak keberapa karena penularan ini pada semua orang yang memiliki imun yang rendah dan pergaulan yang salah. Perbedaannya ditinjau dari variabel orang, yaitu seseorang yang memiliki kebiasaan hidup yang sehat seperti mengatur pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, sekaligus rutin cek kesehatan setiap bulannya. Selanjutnya, personal hygiene yang tinggi seperti setiap pulang ke rumah selalu mencuci tangan dan kaki dan sebagainya. Lingkungan pekerjaan yang sangat baik seperti memiliki teman yang bisa mengerti kita, yang dapat membantu kita pada saat kita sedang kesulitan, dan teman dengan tempat dan dengan didukung dengan tempat pekerjaan yang jauh dari hiburan yang menyesatkan seperti diskotik, seperti hiburan malam, dan lain-lainnya. Kemudian ditinjau dari religi atau agama. Agama yang baik yang dimaksud di sini yaitu iman yang kuat, sehingga bentengan pribadi kita sangat kuat, cenderung tidak mengikuti hal-hal yang tidak penting. Kemudian ditinjau dari status perkawinan yang baik, yang artinya memiliki keluarga yang sehat, pasangan yang mau terbuka satu sama lain, rasa kepercayaan yang utuh, keluarga yang harmonis, serta memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Ditinjau dari pendapatan kepala keluarga. Di sini isi keluarga selalu bersyukur atas pendapatan dari kepala keluarga, tidak mengeluh dan meminta-minta barang yang diinginkan, melainkan selalu merasa cukup apa yang sudah disediakan. Kemudian dari pendidikan rendah maupun tinggi tidak masalah, namun yang terpenting lagi yaitu lingkungan yang sehat, benteng keimanan yang kuat, dan keluarga yang harmonis. Ditinjau dari variabel tempat, di mana penyakit HIV/AIDS ini sudah masuk pada kategori internasional yang dikarenakan penularan HIV/AIDS ini sudah mendunia. Kemudian ditinjau dari variabel waktu. Yang pertama yaitu kecenderungan waktu, termasuk pada kategori pandemik karena penyakit HIV/AIDS ini menyebar luas di berbagai negara dengan didukung frekuensi yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan variabel penyakit penularan HIV/AIDS di Papua. Sesuai dengan jurnal yang saya baca, penyebaran HIV/AIDS ini pada variabel orang, yaitu seseorang ibu bersalin di rumah sakit pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat dengan jumlah ibu bersalin 1.316 dengan positif HIV, dengan sumber utama penularan adalah heteroseksual. Usia penderita didominasi oleh usia produktif seks, yaitu hasil penelitian UNICEF Papua tahun 2003 sampai 2004, yaitu anak usia sekolah umur 13 sampai 15 tahun dan mahasiswa usia 18 sampai 25 tahun. Kemudian pendidikan seseorang yang kurang dari 9 tahun akan meningkatkan resiko terjadinya HIV/AIDS pada ibu hamil sebesar 1,4 kali dibandingkan dengan ibu dengan pendidikan yang cukup, yakni lebih dari 9 tahun. Kemudian status perekonomian yang rendah beresiko 5,51 kali lebih tinggi terkena HIV dibandingkan dengan status perekonomian yang tinggi. Serta sosial ekonomi istri yang rendah yang beresiko meningkatkan HIV sebesar 22% yang disebabkan karena ibu rumah tangga lebih cenderung berada di rumah, sehingga pengetahuan mereka mengenai HIV/AIDS ini sangat kurang dibandingkan dengan istri yang bekerja di luar rumah. Yang selanjutnya itu faktor kedua, yaitu di mana keberadaan masyarakat ini minim informasi, sehingga pengetahuan mengenai HIV/AIDS sangat rendah dibandingkan dengan daerah yang informasinya lebih tinggi.
Kemudian suku Papua mempunyai resiko terkena HIV dalam kehamilan 3,05 kali lebih besar dibandingkan dengan suku non-Papua atau pendatang. Baik ditinjau dari variabel waktu, berdasarkan hasil yang telah ada, Rumah Sakit Papua dan Papua Barat dari tanggal 1 Januari 2013 sampai 30 Desember 2013, ibu bersalin sejumlah 1.316 dinyatakan positif HIV/AIDS dengan prevalensi angka kejadian ibu melahirkan dengan HIV positif di 8 rumah sakit tersebut berkisar 15,3%. Yang terakhir yaitu variabel tempat. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Papua dan Papua Barat. Dasar pemilihan ke-8 rumah sakit ini adalah pertama, semua rumah sakit tersebut telah memasukkan program PMTCT dan telah menjadi program tiap-tiap rumah sakit sejak tahun 2008. Baik, kesimpulan dari materi ini, penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, maupun parasit, bukan disebabkan karena faktor fisik seperti luka bakar atau kimia seperti keracunan. Kemudian dari pengertian dari AIDS sendiri itu merupakan masalah kesehatan internasional yang harus segera ditangani di belahan dunia. Penyakit ini sudah merupakan pandemik di beberapa benua besar seperti Amerika, Afrika, Eropa, maupun belahan Asia Tenggara. Penyakit ini belum ditemukan obatnya, hanya penderita mengidap penyakit HIV tidak perlu gusar karena jika penyakit HIV dideteksi secara dini, ditangani dengan pengobatan yang maksimal, kemungkinan HIV tidak berkembang menjadi AIDS. Maksimal kemungkinan HIV tidak berkembang menjadi AIDS itu ada, tetapi penderita penyakit HIV harus disiplin dalam menjalani program ARV. Jika terlambat mengonsumsi, kemungkinan virus HIV akan rentan terhadap obat tersebut meningkat. Baik, cukup sekian penjelasan materi penyakit menular dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.